Selamat pagi, Sir Simpson dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya Nathanael Juan akan mempresentasikan tradisi budaya Jawa. Ya, berikut adalah hasil kebudayaan Jawa. Yang pertama ada pakaian adat. Untuk yang pria, menggunakan blangkon dan beskap. Sementara untuk yang wanita menggunakan kebaya. Untuk makanan khasnya sendiri, saya ambil contoh adalah nasi tumpeng atau nasi kerucut yang berwarna kuning. Dan rumah adatnya bernama Joglo. Berikut adalah kebudayaan selanjutnya, yaitu adalah tarian adat. Ada dua jenis tarian yang saya ambil sebagai contoh. Yang pertama ada tari gambyong. Tari gambyong ini dipergunakan sebagai tarian untuk penyambutan tamu. Sedangkan untuk tari serimpi adalah tari yang digunakan untuk pertunjukan rakyat. Berikutnya ada kesenian adat. Sebagai contoh, ada kesenian wayang kulit. Berikutnya ada senjata tradisional, namanya keris, dan musik tradisionalnya adalah seperangkat gamelan. Nah, ada dua hal yang bisa kita gunakan untuk mengabarkan Injil di lingkungan masyarakat Jawa, yaitu pertama ada kesenian adat wayang kulit dan juga musik tradisional gamelan. Wayang kulit sendiri bisa kita gunakan untuk menceritakan alur cerita bagaimana ketika Yesus dan 12 muridnya mengabarkan Injil. Untuk musik tradisionalnya, musik seperangkat gamelan, bisa kita gunakan untuk mengiringi lagu-lagu rohani yang bisa kita bawakan kepada mereka. Kita masuk ke bagian tradisi budaya Jawa. Ada beberapa tradisi budaya Jawa yang masih diterapkan oleh masyarakat Jawa. Sebagai berikut. Yang pertama, ada wetonan. Berasal dari kata dalam bahasa Jawa yang artinya adalah yang wetu, artinya adalah keluar. Wetonan sendiri merupakan tradisi memperingati hari kelahiran seseorang, seperti semacam acara ulang tahun versi Jawa. Yang kedua adalah sadran. Sadran ini merupakan tradisi ziarah dan mendoakan jenazah yang ada di dalam makam yang sedang disiarahi. Yang ketiga adalah acara tradisi siraman. Tradisi ini dilakukan untuk membasuh atau memandikan mempelai wanita dalam pernikahan adat Jawa. Yang keempat ada mendak kematian. Mendak kematian sendiri merupakan tradisi memperingati 7 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan hingga ke 1000 hari seseorang yang sudah meninggal. Berikutnya yang adalah ruwatan. Ruwatan sendiri merupakan prosesi penyiraman atau pembasuhan anak yang berstatus sebagai anak tunggal. Yang keenam adalah padusan. Padusan sendiri merupakan tradisi pembasuhan diri dengan cara berendam di dalam kolam atau sendang dalam persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Yang ketujuh ada nyewu. Nyewu merupakan puncak dari tradisi mendak kematian, yaitu tepatnya di hari yang ke-1000 atau sekitar 2 tahun setelah seseorang meninggal dunia. Yang berikutnya yang ke-8 adalah kenduren atau kenduri. Merupakan tradisi makan besar bersama sebagai acara syukuran, sebagai ungkapan rasa syukur pada Tuhan atas terkabulnya semua doa-doa yang kita panjatkan. Yang ke-9 ada larung sesaji. Larung sesaji ini merupakan tradisi mengapungkan atau menghanyutkan sesaji ke tengah laut. Yang berikutnya ada ke-10. 10 ini adalah mapati. Mapati itu adalah tradisi di mana kita mendoakan seseorang wanita yang sedang dalam masa 4 bulan kehamilan. Yang berikutnya yang terakhir adalah selamatan. Selamatan sendiri merupakan tradisi ucapan syukur sambil makan bersama dalam momen-momen tertentu seperti syukuran pernikahan, syukuran orang meninggal, atau bahkan syukuran karena acara-acara seperti pindah rumah atau bahkan acara sunatan massal. Kita masuk bagian mitos dan pantangan. Selain tradisi, budaya Jawa memiliki sejumlah mitos dan pantangan yang masih ditaati bahkan dihindari oleh sebagian masyarakatnya sendiri. Beberapa mitos dan pantangan tersebut masih belum tentu terbukti kebenarannya hingga saat ini. Beberapa mitos dan pantangan dalam kepercayaan budaya Jawa adalah sebagai berikut. Pertama, memainkan beras bisa membuat tangan menjadi kaku atau dalam bahasa Jawa adalah kiting. Yang kedua adalah bermain di luar rumah setelah matahari terbenam bisa diculik hantu. Hantunya adalah wewe gombel. Yang ketiga adalah
membawa batu kerikil bisa menahan BAB. Berikutnya ada duduk di atas bantal bisa mengakibatkan wasir atau ambeien. Menyapu tidak bersih, suaminya berewokan, berkubis atau berjenggot tebal. Ini khusus untuk wanita. Makan tidak habis, makanan bisa menangis atau bahkan ayamnya mati. Burung gagak di atas rumah petanda ada yang meninggal. Ayam jantan berkokok di sore dan malam hari petanda hal buruk. Apakah itu mungkin ada wanita yang hamil di luar nikah atau bahkan ada yang meninggal dengan cara tragis. Menabrak kucing bisa membawa petaka. Anak gadis dilarang duduk di depan pintu. Ini adalah mitos yang masih dipercayai oleh masyarakat Jawa. Sekarang masuk ke bagian pantangan. Inilah berbagai pantangan yang saya ambil sebagai contoh. Dilarang memakai baju berwarna hijau di sepanjang wilayah pantai selatan Jawa, mulai dari Parangtritis, Kebumen, Cilacap, Pangandaran, bahkan sampai ke Pelabuhan Ratu. Dilarang membeli rumah tusuk sate atau rumah yang menghadap langsung dengan jalan lurus ataupun pertigaan. Dilarang membangun rumah yang menghadap ke arah timur. Yang berikutnya adalah dilarang makan di depan pintu rumah. Dilarang tidur saat sore menjelang petang. Dilarang menikah ataupun mengadakan hajatan di bulan Suro. Dilarang menikahkan anak pertama dengan anak ketiga. Dilarang melompati garam yang tumpah di lantai rumah. Dilarang bersiul di sore dan malam hari. Dilarang menyapu di malam hari. Dan terakhir, dilarang memakan brutu atau pantatnya ayam. Ini adalah pantangan-pantangan di dalam tradisi budaya Jawa yang masih diyakini oleh masyarakat Jawa sendiri. Kita masuk ke bagian pandangan Alkitabiahnya. Beberapa tradisi dalam budaya Jawa yang ternyata diketahui mengandung unsur paganisme adalah sebagai berikut. Larung sesaji, benda kematian, dan nyewu. Tradisi dalam 3 hal. Yang pertama ada sesuai dengan prinsip Alkitab. Sebagai contoh adalah ada mapati, selamatan, wetonan, dan kenduri. Alasannya kenapa? Karena kita sebagai sesama umat manusia haruslah saling mendoakan, saling mengucap syukur, saling memberkati satu sama lain agar memperoleh berkat, perlindungan, dan keselamatan dari Tuhan kita, Sang Pencipta. Sebagai ayat pendukungnya, terdapat di dalam Ulangan 28 ayat 4. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berikutnya adalah yang kedua, yaitu netral, yaitu tradisi siraman, padusan, dan ruatan. Mengapa? Alasannya adalah itu hanyalah sekadar sebagai simbol dengan makna yang berarti kita sebagai umat manusia untuk menyucikan diri dan hidup bersih secara rohani dari kotornya kotoran dosa agar dapat layak untuk datang ke hadirat Tuhan Allah dalam menjalankan peribadatan serta menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan Allah Sang Pencipta. Sebagai ayat pendukung, di dalam Yesaya 1 ayat 16 mengatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Mazmur 51 ayat 7 mengatakan, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ibrani 10 ayat 22 mengatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yang ketiga adalah yang bertentangan dengan prinsip Alkitab, yaitu adalah sebagai contoh benda kematian, nyewu, larung sesaji, dan satren. Alasannya kenapa? Karena orang mati sudah tidak dapat mengetahui apapun yang terjadi di sekitarnya ataupun yang dialami olehnya. Yaitu adalah contohnya tradisi benda kematian, satren, dan nyewu. Untuk yang kedua adalah, alasan kedua adalah karena persembahan yang sesungguhnya adalah doa dan ucapan syukur yang hanya tertuju kepada Tuhan Allah Sang Pencipta.
tiada yang lain selainnya. Sebagai contoh adalah tradisi larung sesaji. Sebagai ayat pendukung, di dalam Mazmur 146 ayat 4 mengatakan, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Pengkhotbah 9 ayat 5 mengatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Keluaran 20 ayat 3 mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu, bagaimana tindakannya? Ada 3 hal, yaitu mencari pengganti, perubahan atau modifikasi, dan dibuang. Sebagai contoh, mencari pengganti. Untuk yang pertama, menggunakan ibadah dan pembacaan firman Tuhan serta doa bersama sebagai gantinya. Sebagai contoh adalah mengganti tradisi nyewu atau mendak kematian dengan kebaktian penghiburan setelah prosesi penguburan jenazah. Yang kedua adalah perubahan atau modifikasi dengan cara merubah tata cara upacara tradisi yang sifatnya animisme atau spiritisme dan menggantinya dengan mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Sebagai contoh, merubah sistem tradisi mendak kematian dan nyewu dengan mendoakan keluarga yang ditinggalkan, bukan mendoakan arwah atau jenazah yang meninggalnya itu sendiri. Jadi yang kita doakan adalah keluarganya, bukan jenazahnya. Jadi itulah kita mendoakan keluarga yang telah ditinggalkan. Yang ketiga adalah dibuang. Tradisi yang tidak dapat dirubah ataupun didapatkan penggantinya harus segera dibuang. Kenapa? Karena sudah tidak dapat ditoleransikan oleh prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Sebagai contoh, membuang ritual cai langkung atau bahkan membuang ritual pertemuan Nyi Roro Kidul dengan merendam diri di pantai selatan Jawa. Sebagai penutup, melalui pemahaman tersebut, kita bisa memahami tentang budaya Jawa lebih dalam. Dan kita bisa menyimpulkan tradisi-tradisi mana yang bisa diteruskan atau dipertahankan atau bahkan dihilangkan, dirubah, dan dicarikan pengganti. Kita harus berkomitmen untuk jangan pernah meniadakan tradisi-tradisi tersebut, apalagi terlebih tradisi Jawa, tanpa terlebih dahulu mengetahui solusi yang tepat untuk menggantikan tradisi tersebut. Tradisi-tradisi yang ada dalam budaya Jawa yang menyimpang dari ajaran firman Tuhan harus segera diluruskan agar lebih sesuai dengan kehendak dan prinsip firman Tuhan. Tapi untuk tradisi-tradisi yang tidak bertentangan, yang netral atau bahkan sesuai, harus tetap dilestarikan, dipertahankan agar jangan sampai tergantikan dengan budaya-budaya asing dari luar yang membuat masyarakat Jawa tidak bisa menerima, tidak bisa mentoleransikan dan mengikuti Kristus karena kebudayaan tersebut sudah dihilangkan. Nah, ini adalah presentasi yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.